Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Novia Citra Dewi SEMSI Akasia. Kami dari kelompok 1 dengan materi B Materai. Sebelum kami melanjutkan ke materi B Materai, di sini kami akan memperkenalkan diri kami. Yang mana materi pertama yang akan saya jelaskan sendiri. Jelas di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar hukum biaya materai. Nah, dasar hukum biaya materai di Indonesia ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Peraturan ini menggantikan Nomor 13 Tahun 1985. Dengan regulasi ini diperkuat oleh peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan sebagai aturan pelaksana. Aturan pelaksana ini meliputi PP nomor 86 tahun 2021 dan juga PMK nomor 134 tahun 2021 yang mengatur tata cara pemungutan, pembayaran dan juga pengelolaan biaya materai secara teknis. Dan selanjutnya ada pengertian biaya materai. Biaya materai adalah pajak atas dokumen yang dikenakan berdasarkan undang-undang. Biaya materai terutang sejak saat dokumen itu ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan dialihkan kepada pihak lain, yang mana pihak lain dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak saja. Dengan demikian, biaya materai ini merupakan pajak tidak langsung yang dibebankan atas dokumen yang tertulis dan memiliki nilai hukum dan juga ekonomis tertentu. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia kepada Alia dan silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu objek biaya materai. Objek biaya materai adalah dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Dokumen tersebut meliputi pertama surat perjanjian, yang kedua akta notaris, akta BPK, surat berharga, dokumen lelang dan dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal tertentu. Selanjutnya tarif biaya materai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tarif biaya materai mengalami perubahan yang signifikan. Terdapat tarif tunggal yang berlaku untuk dokumen-dokumen tertentu, menggantikan sistem tarif ganda yang sebelumnya berlaku. Yang pertama, tarif tunggal, undang-undang baru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, tarif biaya materai ditetapkan sebagai sebesar 10.000 untuk setiap dokumen yang dikenakan biaya materai berlaku mulai 1 Januari 2021. Yang kedua, tarif lama Rp6.000. Tarif Rp6.000 dikenakan pada dokumen yang menyatakan nilai uang sebesar 1 juta, surat perjanjian dan dokumen hukum yang lainnya berdasarkan undang-undang lama. Yang ketiga, tarif lama Rp3.000. Tarif Rp3.000 dikenakan pada dokumen yang menyatakan nilai uang sebesar 250 hingga 1 juta berdasarkan ketentuan Undang-Undang Biaya Materai lama sebelum tahun 2021. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alia yang telah menjelaskan apa itu objek biaya materai dan juga tarif biaya materai. Selanjutnya materinya yang akan dijelaskan oleh Fahri kepada Fahri, silakan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dokumen terutang biaya materai 6.000.
Dokumen turut tangan dan materai 6.000 ini ada 3. Yang pertama yaitu surat perjanjian, yang kedua akta notaris, dan yang ketiga surat berharga. Nah, saya akan menjelaskan tentang surat perjanjian. Surat perjanjian ini mencakup semua perjanjian tertulis seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam ataupun kerjasama, asalkan dibuat untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Yang penting tarif 6.000 ini berlaku beberapa nilai transaksinya. Bahkan jika perjanjian hanya 6.000 tetap kena biaya materai 6.000. Nah, yang kedua yaitu akta notaris. Akta notaris ini termasuk akta asli maupun salinan resminya yang dibuat oleh notaris. Misalnya akta pendirian perusahaan, akta jual beli tanah, ataupun akta wasiat. Sama seperti surat perjanjian, tarif 6.000 berlaku tanpa melihat nilai 1 juta maupun 10 miliar, sama saja tetap kena biaya materai 6.000. Nah, yang ketiga yaitu surat berharga. Surat berharga ini yang dimaksud adalah wesel, promes, dan akses. Berbeda dengan 2 poin sebelumnya, untuk surat berharga tarif 6.000 hanya berlaku jika nilai nominalnya lebih dari 1 juta. Jika nilainya di bawah ataupun sama dengan 1 juta, maka dokumen ini turun ke tarif 3.000. Nah, yang selanjutnya yaitu dokumen tarif 3.000. Nah, dokumen tarif 3.000 ini juga ada 3. Yang pertama yaitu surat berharga nilai rendah, yang kedua kuitansi tertentu, dan yang ketiga dokumen perdagangan lainnya. Nah, yang pertama yaitu surat berharga nilai rendah. Ini adalah kebalikan dari poin ketiga di tarif 6.000 yang tadi. Wesel, promes, dan akses yang nilainya nominal di bawah 1 juta cukup di materai 3.000. Nah, yang kedua yaitu kuitansi tertentu. Itu bukti pembayaran dengan nilai transaksi di bawah 1 juta. Jika kuitansi bernilai 900 ataupun 750, maka materainya hanya 3.000. Namun perlu dicatat, jika kuitansi nilai 1 juta ke atas, maka tidak termasuk tarif 3.000. Nah, yang ketiga yaitu dokumen perdagangan lainnya. Ini adalah dokumen niaga selain kuitansi dan surat berharga seperti nota, bond, order pembelian ataupun tagihan yang mencantum jumlah uang di bawah 1 juta. Selama nominalnya lebih rendah dari 1 juta, maka cukup materai 3.000. Nah, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak Ari yang telah menjelaskan apa itu dokumen berutang biaya materai 6.000 dan juga dokumen dan tarif 3.000. Dan selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Silakan. Nah, selanjutnya kita bahas itu dokumen tidak terutang. Nah, dokumen tidak terutang ini adalah dokumen yang bukan merupakan objek biaya materai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dokumen ini dikecualikan dari kewajiban pembayaran biaya materai. Bentuk dokumennya itu seperti dokumen yang berkaitan dengan lalu lintas orang dan barang, dan juga dokumen yang bukan objek biaya materai sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Ada juga bentuk dokumennya seperti surat berharga premi atau wesel. Terus materi selanjutnya itu ada dokumen tidak dikenakan biaya materai. Bentuk dokumennya itu seperti yang pertama, dokumen yang berkaitan dengan kepentingan negara seperti surat-surat resmi pemerintah dan dokumen kenegaraan. Yang kedua itu ijazah dan surat keterangan pendidikan yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi. Terus yang ketiga ada tanda terima gaji, upah, pensiun, dan tunjangan dan lainnya yang diterima dari pemerintah atau swasta. Terus yang keempat ada dokumen sosial seperti tanda terima bantuan sosial dan sumbangan kemanusiaan lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Yola yang telah menjelaskan apa itu dokumen tidak terutang dan juga dokumen tidak dikenakan biaya materai. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Syadan kepada Syadan, silakan. Selanjutnya ada saat terutangnya. Saat terutangnya biaya materai adalah momen ketika kewajiban pembayaran biaya materai timbul atas suatu dokumen. Dan itu saat terutang sangat penting untuk memastikan kepatuhan perjalanan dan menghindari sanksi
administratif. Dokumen tentang biaya materai pada saat dokumen tersebut ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau pada saat dokumen diserahkan kepada pihak lain jika dibuat sepihak. Untuk dokumen yang dibuat di luar negeri, biaya materai terutang pada saat dokumen tersebut digunakan di wilayah Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Selanjutnya, pihak yang terutang biaya materai. Pihak yang terutang biaya materai adalah pihak yang menerima manfaat dari dokumen, kecuali pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain dalam hal dokumen dibuat sepihak. Biaya materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Untuk dokumen yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, biaya materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterima. Pihak yang membuat dokumen bertanggung jawab atas pelunasan biaya materai yang terutang. Saya berikan ke moderator. Terima kasih kepada Sahdan yang telah menjelaskan apa itu saat terutangnya dan juga pihak yang terutang biaya materai. Nah, selanjutnya materinya yang akan dijelaskan kepada Gazi. Kepada Gazi, persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan pemateraian kemudian. Pemateraian kemudian adalah pelunasan biaya materai yang dilakukan oleh pejabat pos atas dokumen yang belum dibayar. Yang dilakukan atas permintaan pemegang dokumen dan dikenakan denda 200% dari biaya materai yang kurang dibayar. Dokumen baru sah setelah dilakukannya pemateraian kemudian. Contoh pemateraian kemudian yaitu seperti Anda memiliki surat perjanjian sewa senilai 10 juta dan tetapi belum ditempeli dengan materai, dan biaya materai terutang 10.000. Jika Anda melakukan biaya materai kemudian, Anda wajib membayar biaya materai terutang 10.000 dan dikenakan denda 200% dikali dengan 10.000 menjadi 20.000. Maka total pembayaran Anda yaitu 30.000 yang dilakukan pelunasannya di via pos. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gazi yang telah menjelaskan apa itu pemateraian kemudian. Dan materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rabil. Kepada Rabil, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pelunasan biaya materai. Nah, di sini ada 3 tata cara pelunasan biaya materai. Yang pertama itu ada materai tempel, materai elektronik, serta surat setoran pajak atau SSP. Nah, yang pertama itu adalah materai tempel, di mana materai tempel ini adalah pelunasan dengan menempelkan materai fisik. Yang mana materai fisik ini yang berupa ada materai 3.000, 6.000, dan yang terbaru yaitu materai 10.000 yang dapat kita temui seperti di kantor pos atau mungkin ada di fotokopi. Nah, penggunaan materai tempel ini biasanya itu digunakan pada dokumen fisik, di mana ditempel pada bagian akhir atau bagian bawah pada dokumen yang diimbuh dengan tanda tangan. Nah, yang kedua itu materai elektronik, di mana materai elektronik ini adalah merupakan gebrakan baru dari pemerintah yang untuk mempermudah penggunaan materai, di mana materai ini hanya tidak menggunakan fisik, hanya menggunakan kayak format dokumen atau format PDF, di mana pada penggunaan materai elektronik ini digunakan pada contohnya kayak PDF atau dokumen. Nah, biaya materai itu dapat ditempelkan pada bagian akhir pada dokumen tersebut. Nah, yang terakhir itu surat setoran pajak atau SSP, di mana pelunasan biaya materai melalui SSP ini adalah menggunakan formulir SSP yang langsung mengalir kepada kas negara. Nah, kapan digunakan SSP tersebut? Nah, SSP tersebut biasanya digunakan oleh perusahaan atau instansi yang melunasi biaya materai dengan jumlah yang sangat banyak. Nah, ketika melakukan proses pemateraian untuk dokumen lama yang belum bermaterai tetapi ingin dijadikan alat bukti pelunasan materai untuk di pengadilan.